Satu serangan Hamas berhasil tewaskan 21 tentara Israel sekaligus. Inilah hari yang menyakitkan bagi Zionis. Next to a house of a terrorist. This is one of the senior terrorists who is the head of the operational naval operations that led the raids into Israel. It's 200 yards. Militer Israel pada hari Selasa mengumumkan sudah ada 21 tentaranya tewas di jalur Gaza dalam sebuah serangan satu saja dari Hamas. Itu menjadi hari paling menyakitkan bagi militer Zionis sepanjang perang. Mengutip laporan AP, juru bicara pasukan pertahanan Israel Daniel Hagari mengatakan, pasukan cadangan sedang mempersiapkan bahan peledak untuk menghancurkan 2 bangunan di Gaza Tengah pada hari Senin ketika seorang milisi Hamas menembakkan granat berpeluncur roket ke sebuah tank di dekatnya. Tembakan granat itu memicu ledakan hebat menyebabkan kedua bangunan 2 lantai itu runtuh menimpa para tentara Israel di dalamnya. Banyaknya korban jiwa di pihak militer Zionis itu dapat menambah momentum baru bagi seruan kepada Israel agar menghentikan invasi sementara atau bahkan menghentikannya sama sekali. Banyaknya korban di pihak Israel telah memberikan tekanan pada pemerintah Zionis di masa lalu untuk menghentikan operasi militer. Namun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah berjanji untuk terus maju sampai Israel menghancurkan kelompok Hamas yang berkuasa dan memulangkan ratusan sandera yang ditawan Gaza. Namun hingga saat ini Hamas tak terkalahkan. Masyarakat Israel sekarang semakin terpecah dalam pertanyaan apakah tujuan Netanyahu tersebut bisa dijalankan. Keluarga para sandera dan banyak pendukung mereka telah menyerukan Israel untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas dan mengatakan bahwa waktu hampir habis untuk membawa pulang para sandera dalam keadaan hidup. Lalu pada hari Senin, puluhan kerabat sandera menyerbu pertemuan Komite Parlemen menuntut kesepakatan untuk memenangkan pembebasan orang yang mereka cintai. Malu, Israel tutup jumlah tentara yang luka dan tewas dalam perang melawan Hamas. Ternyata faktanya mengejutkan. Militer Israel telah menutupi data jumlah tentaranya yang terluka dalam perang melawan Hamas dan kelompok perlawanan Palestina dan juga korban yang tewas. Surat kabar Haaretz mengungkapkan temuan mengejutkan di mana jumlah tentara Zionis yang terluka dan tewas mencapai ribuan, jauh lebih tinggi dari yang diumumkan militer secara resmi. Temuan surat kabar itu merujuk pada catatan rumah sakit. Surat kabar tersebut mencatat bahwa militer Israel menerbitkan jumlah tentaranya yang terluka kemarin untuk pertama kalinya sejak pecah perang. Israel hanya menyatakan bahwa ada 1.593 tentara yang terluka selama periode itu. Militer mencatat 255 tentara mengalami luka berat dan 446 luka sedang dan 892 lainnya luka ringan. Namun setelah surat kabar tersebut melakukan pemeriksaan terhadap rumah sakit tempat tentara yang terluka dirawat dan juga tewas, kesenjangan yang cukup besar dan tidak dapat dijelaskan antara data yang dilaporkan oleh militer dan data dari rumah sakit. Surat kabar tersebut mencatat bahwa data rumah sakit menunjukkan jumlah tentara yang terluka dan tewas 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah yang diumumkan militer.
Haaretz juga menambahkan sekitar 1.000 tentara lainnya dirawat di pusat medis Soroka di Be'er Sheva di rumah sakit yang lain. Ini adalah daftar parsial karena data tersebut tidak termasuk tentara yang saat ini sedang berada di bangsal rehabilitasi yang telah dihitung sebagai korban luka saat tiba di bangsal darurat dan juga bangsal rawat inap. Bahkan dengan mempertimbangkan berbagai kesenjangan notasi dan pelaporan yang mungkin terjadi di bidang rumah sakit, kesenjangan yang besar antara angka-angka yang ada di tentara yang ada di rumah sakit. Kesenjangan pelaporan mencakup duplikasi pencatatan korban luka yang dipindahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Ada kemungkinan juga bahwa setidaknya beberapa rumah sakit menerima tentara yang memerlukan perawatan medis yang tidak ada hubungannya dengan perang. Surat kabar tersebut menekankan bahwa sejak tanggal 7 Oktober, warga sipil terluka dirawat di rumah sakit di berbagai tempat atau klinik yang berada di sana. Terlepas dari upaya militer Israel menutupi data kerugian yang diderita, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap mengklaim Hamas menderita. Perang masih berlangsung setiap hari. Ini adalah awal dari berakhirnya Hamas, kata Netanyahu. Namun pada kenyataannya, Netanyahu telah membiarkan militernya kalah dan menurunkan tentara wanita untuk berperang melawan Hamas. Sebelumnya Netanyahu dikabarkan berkali-kali bersumpah untuk melenyapkan Hamas sejak perang dimulai. Alih-alih berhasil mewujudkan sumpahnya, pemimpin Israel itu jadi bulan-bulanan kecaman karena perang Israel di Gaza justru menargetkan warga sipil dan telah merugikan Israel hingga triliunan rupiah.